Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman peserta pelatihan training uh, dari Arka Bumi terkait Tekla Structure untuk struktur beton bertulang dan perhitungan Bayes-Tisting. Oke, terlebih dahulu uh, saya akan membahas terkait apa saja yang akan kita bahas untuk pelatihan Tekla Structure pada kali ini. Yang pertama adalah terkait pengenalan introduction, kedua yaitu getting started dan user interface, ketiga adalah pembuatan model, keempat adalah perhitungan formwork, kelima adalah detailing rebar, keenam adalah penggunaan filtering dan organizer untuk quantity take off dan juga untuk representasi, ketujuh adalah pembuatan drawing, dan yang terakhir adalah visualisasi untuk presentasi dengan menggunakan Tekla Structure. Kita langsung masuk sesi pertama, yaitu adalah introduction atau pengenalan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imam Agung Baskoro, saya lulusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia angkatan 2013, dan sekarang saya salah satu staf engineering fungsi BIM di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Kemudian juga saya sebagai trainer juga untuk beberapa software BIM, baik itu 3D, 4D, 5D ya untuk saat ini. Kemudian saya juga bersama teman-teman di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sudah mengikuti sertifikasi Tekla Structure untuk segment case in place untuk level intermediate dan advance. Ini Facebook saya, WA saya, dan juga ada channel YouTube saya. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu terkait apa saja software Tekla ya. Jadi yang harus teman-teman ketahui bahwasanya software Tekla itu ada berbagai macam ya. Di sini saya sebutkan beberapa, mungkin masih ada yang lainnya dan mungkin juga ada update-annya ya. Jadi yang pertama adalah Tekla Model Sharing, yaitu terkait software kolaborasi. Kemudian Tekla Test itu adalah software desain ya, perhitungan semacam spreadsheet atau Excel. Ketiga adalah Tekla Structure, yaitu software modeling, detailing, dan juga simulasi hingga controlling itu. Kemudian Tekla Structural Designer itu terkait analisis struktur. Kemudian Tekla EPM atau Power Fab ya, terkait estimating and production management untuk optimasi material. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti terkait Tekla Structure. Jadi pelatihan kali ini yang kita bahas adalah Tekla Structure ya, dari software yang dari beberapa software yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kita bahas adalah Tekla Structure. Nah, Tekla Structure ini merupakan software yang bisa kita gunakan untuk modeling, kemudian untuk perencanaan, dan juga untuk viewing ya dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian ini terkait beberapa fungsinya, yaitu kita bisa memodelkan formwork, rebar, kemudian sambungan, kemudian kita bisa mengintegrasikannya ke alat leveling ya. Kemudian kita bisa memunculkan quantity take off, scheduling, dan logistik ya. Kemudian juga poor planning dan manajemen. Sedikit sejarah tentang Tekla, bahwasanya Tekla itu memiliki kepanjangan Teknilian Laskenta Oy ya, merupakan bahasa dari Finlandia yang dikenal dengan Tekla Corporation. Nah, ini merupakan salah satu produk perangkat lunak atau software berbasis model untuk bangunan, konstruksi, dan manajemen infrastruktur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966, kantor pusatnya adalah di Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Helsinki dari Mei 2000 hingga Februari 2012. Pada Mei 2011, software ini diakuisisi oleh Trimble Navigation ya, salah satu pengembang di software topografi atau navigasi ya, yang bernama Trimble ini, yang kemudian berubah namanya menjadi Tekla, yang awalnya Extil ya, kemudian berubah menjadi Tekla. Nah, kemudian Tekla ini mulai merambah ke sebagai perangkat lunak yang digunakan dalam industri bangunan, baik itu baja maupun struktur beton.
Tentang Tekla, jadi software ini sebenarnya meliputi dua hal, yaitu modeling atau proses pembuatan suatu project dalam 3 dimensi, kemudian drawing ya, proses persiapan atau perapihan gambar dari 3D menjadi 2D yang siap di print out. Sebenarnya softwarenya itu meliputi dua proses itu, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, software ini mulai berkembang sehingga bisa kita gunakan untuk controlling ya, aplikasi, dan juga bisa untuk simulasi. Nah, ini fungsi pemodelan dari Tekla memungkinkan pengguna untuk melihat model dan semua informasinya, membuat dan memodifikasi gridnya, membuat pengelasan, penambahan beban, membuat rebar konkret, membuat assembly dari steel part, membuat case unit dari concrete part, membuat level dari assembly hierarchy, membuat detail steel dan concrete connection, membuat automatic preset connection to multiple parts ya, kemudian membuat erection sequence, melihat informasi model 4D atau jadwal simulasi, kemudian untuk mengelola jadwal tahap pembangunan dan pemberian marking atau numbering secara otomatis. Outputnya adalah create, membuat case in place reinforcement atau bar bending schedule. Kita dapat mengcustomize ya drawing, title box, dan report, kemudian membuat QA drawing berupa denah, potongan, erection, dan tampak, kemudian membuat single part dan assembly drawing untuk steel, membuat case unit drawing untuk precast, menyetak dan memplotkan drawing dan report, membuat report, kemudian membuat report penulangan ya. Kesimpulannya adalah Tekla Structure ini dapat memperoleh Tekla Structure ini merupakan software untuk modeling struktur 3 dimensi beserta informasinya di dalamnya, serta output berupa gambar, report, quantity, dan output lainnya dari satu model struktur. Kemudian Tekla ini juga memiliki tampilan standar API, Application Programming Interface, yang menghubungkan analisis dan desain software. Tekla Structure dapat digabungkan dengan aplikasi yang sudah ada atau semata-mata sebagai tempat untuk mengembangkan permasalahan internal biasa. Software ini terhubung berbagai jenis sistem lewati Tekla Open API. Contoh format yang biasa didukung adalah IFC, DSDFI, SDNF, CHIS, dan sebagainya. Contoh dari format yang sudah jadi hak milik yang didukung oleh Tekla Structure adalah DWG, DXF, dan DGN. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya adalah Getting Started, terkait user interface dan bagaimana kita memulai menggunakan software ini. Jadi, pada pelatihan ini, software yang akan kita gunakan adalah Tekla Structure 2020 atau 2021 ya, dengan student version yang dapat di-download dengan cara berikut ini. Nah, di sini sudah saya ajarkan modul langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita bisa buka web Tekla Campus ya. Kemudian apabila kita belum memiliki Triple ID, maka kita bisa membuat Triple ID terlebih dahulu ya. Nah, di sini diminta untuk sign in, tapi apabila kita belum mempunyai Triple ID, maka kita diminta untuk membuat Triple ID dan kita memasukkan data-data yang diperlukan. Kita hanya memasukkan nama, alamat, dan juga password. Setelah itu nanti kita bisa membuka email kita dan nanti akan ada jawaban atau balasan dari Triple-nya, dan kemudian nanti kita bisa mengkonfirmasi ya terkait Triple ID kita. Setelah itu kita bisa sign in ya teman-teman. Kita bisa sign in. Nah, setelah sign in, maka di sini kita bisa lanjut ke download ya. Nah, di sini kita akan diminta untuk mencentang beberapa syarat ya, dan kemudian kita bisa download. Nah, Tekla Structure selalu update ya. Jadi yang sekarang adalah Tekla Structure 2021 dengan service pack, masih service pack 1. Nah, habis teman-teman download master Tekla, kemudian teman-teman harus mendownload additional environment. Nah, additional environment ini harus sama ya versinya dengan
master Tekla-nya. Apabila Tekla Structure itu 2020, maka environment yang harus di-download juga harus dari 2020. Nah, kalau kita mendownload 2021, nah di sini sudah disediakan pastinya yang versi 2021. Dan yang saya sarankan adalah mungkin sementara kita bisa download Southeast Asia, Korea, UK, dan USA. Ya, sisanya mungkin terserah teman-teman. Karena yang kita gunakan kurang lebih sih untuk pelatihan ini Southeast Asia saja. Nah, apa itu environment? Jadi environment ini merupakan sebuah katalog ya, atau profil dan file-file yang disediakan oleh regionnya masing-masing terkait, yaitu tadi katalog, profil, dan juga mungkin terkait bahasa dan juga kebutuhan-kebutuhan dalam drawing. Dan mungkin karena di Indonesia belum ada, di sini tidak ada region Indonesia, maka mungkin kita akan gunakan Southeast Asia ya, yang hampir mirip material katalognya atau profilnya dengan yang ada di Indonesia. Terus biasanya Tekla versi student itu selalu diminta diperbarui ya. Jadi setiap, kalau tidak salah 3 bulan apa 6 bulan ya. Jadi selalu diminta diperbarui. Nah, untuk memperbaruinya itu kita cukup mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan di modul. Jadi teman-teman tinggal menuju ke, atau teman-teman bisa melihat ini ya, discussion forum ini, maka nanti ada langkah-langkahnya. Atau teman-teman nanti bisa menuju ke My Details ya. Nah, di My Details ini biasanya di sini itu dijelaskan bahwasanya Tekla Structure itu minta di renewal ya, maka nanti bisa ikuti langkah selanjutnya, bisa diklik atau gimana. Tetapi ini kan statusnya masih oke ya, jadi masih bisa saya gunakan. Nah, apabila kurang jelas, maka teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari link video di YouTube yang sudah saya share. Lanjut ke user interface ya, di modul selanjutnya kita bisa membuka Tekla terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka Tekla Structure-nya. Jadi saya akan jelaskan tampilan awal hingga beberapa interface ya yang disediakan oleh Tekla. Nah, ini adalah tampilan awal dari Tekla ya teman-teman. Jadi di sini untuk versi student ini kita harus dalam kondisi online ya, atau on. Jadi harus sedia WiFi atau paket internet. Nah, yang pertama di sini ada environment yang sudah kita download dan sudah kita install ya teman-teman. Di sini saya sudah menginstal 3 environment. Apabila kita belum menginstal, maka nanti adanya blank project. Dan harapannya teman-teman sudah menginstal. Jadi supaya, karena kalau blank project nanti otomatis material dan katalognya tidak tersedia ya. Jadi kita harus install dulu minimal Southeast Asia. Kemudian untuk role-nya. Nah, untuk role ini pilihannya ada banyak sekali ya. Ada desainer jembatan, kontraktor beton, dan engineer, kemudian ada sampai steel detailer. Nah, di sini jadi di sini kita bisa menyesuaikan dengan posisi kita atau kebutuhan kita. Jadi apabila kita memilih bridge designer, maka nanti tools-tools yang tersedia di Tekla Structure ya hanya khusus jembatan. Kemudian apabila kita memilih konkrit, maka mungkin yang tersedia hanya bagian dari konkrit saja ya, dan rebar ya. Apabila kita pilih engineer, mungkin terkait review gambar dan lain sebagainya. Apabila kita milih steel detailer, mungkin ya hanya tools baja saja ya. Kalau multimaterial mungkin ya hanya bagian detailer, gabungan antara beton dan juga steel gitu ya. Dan kalau precast konkrit ya pastinya detail khusus precast saja ya. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Kenapa kok dibagi-bagi seperti ini ya? Ini mungkin hanya pengkhususan saja ya, mungkin bagi teman-teman yang biar tidak biar lebih fokus saja ya, biar lebih tertata gitu. Dan mungkin juga softwarenya, mungkin apabila kita memilih salah satu dari ini, mungkin softwarenya akan lebih ringan untuk dijalankan.
Tapi apabila kita memilih semuanya mungkin agak lebih berat. Tapi untuk kali ini saya akan gunakan all ya, agar tools-tools semua ini tersedia dan bisa kita gunakan. Untuk konfigurasi, nah biasanya untuk konfigurasi kalau untuk yang license itu banyak sekali ya. Ada rebar, detailing rebar, dan kemudian steel, precast, dan sebagainya. Nah untuk versi student ini yang tersedia hanya edukasional. Jadi kita pilih, ya tidak ada pilihan lain ya, cuman ini. Kemudian kita pilih OK gitu. Nah, apabila teman-teman punya lisensinya, teman-teman tinggal cek license server aja ya. Dan kemudian tinggal gunakan lisensinya teman-teman. Tapi apabila tidak ada, maka teman-teman bisa gunakan Tekla Online License. Oke. Nah, di license ini merupakan history ya, merupakan file Tekla yang sudah pernah saya buka. Kemudian di sini sudah dijelaskan terkait environment, role, dan konfigurasinya. Nah, harapan saya, jadi apabila kita membuatnya di environment Asia, nantinya kita harus juga buka menggunakan environment Asia. Apabila kita gunakan environment region lain, maka bisa jadi kemungkinan profil atau material yang sudah kita buat dari environment Asia ini tidak terbaca ya di region lain, sehingga nanti profil atau materialnya tidak terbaca, sehingga modelingnya mungkin tidak terbaca ya, tidak lengkap, hanya berupa garis-garis gitu, jadi tidak terbaca. Jadi ya seperti itu. Kemudian di sini ada notifikasi, di sini ada learn the product, jadi kita bisa belajar dan kita bisa bertanya-tanya ya untuk terkait Tekla ya, kita bisa mengunjungi visit Tekla User Assistant. Kemudian di sini ada discuss with other user, jadi kita bisa mengunjungi Tekla Discussion Forum ya untuk berdiskusi ya dengan user Tekla lainnya. Di all model, nah ini all model kita bisa buka folder Tekla lain ya dengan memilih browse. Nah kemudian kita bisa mencari folder Teklanya. Kalau share model ini terkait penggunaan dari Tekla model sharing. Nah di sini untuk membuat folder atau file baru, teman-teman bisa menuju ke sini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan penamaan numbering ya. Jadi di sini saya akan belajar numbering nanti. Nah, untuk lokasinya teman-teman bisa tentukan sendiri di folder masing-masing. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa file Tekla ini bukan dalam bentuk satu file, tapi dalam bentuk satu folder yang berisi beberapa file dan beberapa folder. Jadi nanti saya akan tunjukkan terkait file Tekla ya, berisikan apa saja. Kemudian kita pilih single user. Kemudian kita, ini centang saja ya, satu Imble Connect Collaboration meskipun mungkin tidak kita gunakan. Nah, kita pilih template-nya adalah blank. Setelah itu kita langsung create. Agak lama sedikit ya teman-teman. Oke. Kita okekan atau close saja. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ya dari Tekla Structure. Sudah ada grid-nya di sini dalam bentuk perspektif ortogonal. Nah, ini kita close saja, kita tidak gunakan. Nah, saya akan jelaskan terkait tampilan apa saja yang ada di Tekla ini. Nah, yang pertama adalah grid. Nomor satu ini adalah grid. Ya, jadi di sini ada grid. Kita bisa mengatur grid ini dengan cara mengkliknya saja, klik 2 kali di grid, maka kita bisa mengatur grid. Kedua ada work area, ya. Ini work area bentuknya menyesuaikan dengan bangunannya nanti. Jadi ini adalah work area ya. Jadi ini adalah merupakan
kotak atau box yang terlihat pada tampilan di samping menandakan sebagai area kerja kita. Kita juga dapat menghack work area ini juga. Kemudian ada local coordinate system ya yang ada di sini. Nah, ini kita bisa ubah nantinya. Nah, ini yang warna merah ini. Ya. Kemudian ada global, yang global warna hijau ini ya. X, Y, Z. Kemudian 5 ini ada ribbon. Nah, ini ada ribbon ya, teman-teman. Di sini ada ribbon, ini merupakan menu-menu utama ya yang sering nanti kita akan gunakan untuk pemodelan, drawing ya dan lain sebagainya. Kemudian di 6 ini ada quick launch. Ya, jadi di sini quick launch itu untuk mencari perintah yang kita butuhkan. Kemudian di 7 itu ada status bar. Jadi nanti status bar ini akan memberi di bagian sini ya. Database store ini bukan status bar. Contohnya kalau kita mau buat kolom. Nah, di sini dijelaskan diberikan petunjuk pick a point to create the column. Nah, the column was created. Ya, jadi merupakan memberitahu kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian di 8 ini ada menu file. Nah, ini ada menu file yang banyak tentunya banyak pilihan-pilihan menu yang pastinya ya sangat berguna nantinya. Kemudian ada selection switches. Ini berfungsi untuk mengontrol dan menentukan mana objek yang kita pilih. Nah, ini. Jadi di sini ada all, ada untuk memilih komponen simbol, part, create, reference model ya. Kemudian ada rebar, ada komponen, select object in component, ada assembly, select object in assembly, dan lain sebagainya. Kemudian yang 10 ada snap switches, berfungsi untuk menentukan posisi atau titik yang akan kita pilih. Nah, yang di sini ya. Nah, ini sangat berguna nantinya ketika kita akan membuat model. Contohnya adalah ketika kita akan membuat balok gitu. Nah, dengan ada bantuan snap switches maka kita bisa pilih endpoint-nya, midpoint-nya, kemudian endpoint di titik-titik sudut-sudut ini ya. Kalau ini kita matikan snap to midpoint-nya, maka kita akan susah mencari midpoint-nya ya. Atau kalau kita matikan perpendikularnya, apalagi ya akan susah. Nah, di sini yang diarahkan ke endpoint-nya saja. Jadi memang ini sangat membantu kita dalam pemodelan. Kemudian yang terakhir ada SidePine ya. Jadi di sini berisikan beberapa layer yang terdiri dari beberapa menu seperti reference model ya. Nah, ini reference model, kemudian ada application komponen, ada properties untuk mengatur partnya, ada point cloud, kemudian ada ya ini tekla online terkait tadi ya terkait asisten, kemudian discussion forum, tekla kampus, warehouse dan sebagainya. Ini ada terkait instruktur atau untuk belajar ya. Kemudian ini ada custom inquiry untuk melihat informasi lainnya. Kita langsung saja ke navigasinya. Nah, dasarnya penggunaan mouse ini, jadi di tagline ini penggunaan mouse itu kita bisa menggunakan pen dengan cara menekan scroll ya. Nah, ini pen. Kemudian zoom in and out itu kita cukup menggerakkan scroll maju mundur seperti ini. Kemudian rotate to model kita dengan cara menekan Ctrl, kemudian tekan juga scroll. Nah, otomatis dia akan rotate seperti ini. Selain menggunakan mouse, juga dapat menggunakan navigasi tool yang ada di tab view ya, lalu pilih tools yang ditunjukkan. Jadi kita bisa menuju view. Nah, di sini ada navigasi, ada zoom, dan ada ya ini beberapa ini. Nah, ini kita bisa gunakan untuk navigasi juga. Terus di Tekla sendiri disediakan keyboard shortcut yaitu Ctrl+P untuk mengubah bentuk 3D ke bentuk
pan view ya, atau tampak atas seperti ini. Nah, Ctrl P, tekan Ctrl P saja sambil plus P, Ctrl plus P ya, CTRL plus P. Terus jika kehilangan letak pemodelan, maka dapat otomatis mengarahkan menuju model dengan mengklik kanan pada mouse lalu fit work area to entire model. Ya, misalkan kita kehilangan letak pemodelan, kita tinggal klik kanan, fit work area to entire model. Maka kita langsung menuju ke area ini. Nah, fungsi dari fit work area to entire model selain kita langsung menuju ya semacam home gitu ya. Ini juga nanti ini akan menyesuaikan dengan objek yang kita buat ya. Jadi misalkan objek ini saya buat menjadi 15 meter ketinggiannya. Nah, ini kan work area-nya kan masih di luar batas ya. Masih dia kolomnya keluar dari area kerja kita. Maka kita bisa klik kanan fit work area. Nah, maka areanya ini akan menyesuaikan dengan ketinggian kolomnya ya. Atau dengan luas pemodelan kita, area pemodelan kita ya. Nah, kemudian tagline structure interface untuk dialog box button. Nah, nanti kita akan banyak bersinggungan dengan ini. Apalagi modify, apply, OK, save as, load, dan sebagainya. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk menyimpan properties dan meng-close dialog box, properties yang lain akan mengikuti terakhir properties yang digunakan. Itu untuk perintah OK. Ya. Nah, untuk get itu untuk mengisi kotak dialog dengan properti dari objek yang dipilih. Jika ada beberapa objek dipilih, tagline structure mengambil properti secara acak dari salah satunya. Kemudian change nanti mengganti semua checkbox untuk dicek atau di-uncheck. Ya, mungkin menurut saya sudah dasar ya. Tinggal kita sering saja dipakai untuk pemodelan. Kemudian di tagline itu ada istilah rendering dan view manipulation. Ya. Jadi di tagline ini ada namanya rendering dan view manipulation. Nah, di sini saya akan contohkan sebuah kolom dan sebuah balok. Nah, yang saya buat ini adalah part. Saya sebut ini part. Jadi part itu adalah satu objek yang disebut dengan part. Kolom balok ini satu part. Ini satu part, satu part, satu part. Nah, di sini di view ini ada namanya rendering part dan komponen. Nah, karena ini namanya part, maka kita hanya bisa mengatur part wireframe dan lainnya ini ya. Ada 5 ini. Nah, kalau kita pilih part wireframe, maka di sini langsung berubah. Jadi dia transparan, dia tebal, ataupun show only selected part, jadi hanya yang terseleksi yang terpilih. Nah, ini sangat berguna nantinya untuk pemodelan, apalagi untuk penulangan ya, sambungan dan sebagainya, ini sangat berguna. Nah, selain itu di sini disediakan terkait shortcut-nya yaitu CTRL plus 1 hingga CTRL plus 5. Bisa kita coba CTRL plus 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, dan CTRL 5. Nah, untuk defaultnya itu CTRL 5. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan komponen ya. Jadi ada 2, part dan komponen. Nah, komponen itu adalah gabungan dari beberapa objek atau beberapa part. Ini saya contohkan. Jadi saya akan buat sebuah korbel. Ya, jadi ada korbel yang mana korbel ini merupakan gabungan dari beberapa part yang bisa saya menggunakan tools yang ada di aplikasi and component. Ya, jadi ini adalah korbel semacam dudukan. Kenapa disebut komponen korbel ini? Karena selain korbel ini sudah dijadikan komponen, maka korbel ini juga memiliki beberapa part. Nah, bisa saya tunjukkan. Jadi ini ada semacam dudukan atau balok. Kemudian ada semacam plat gitu ya. Dan kemudian ada tulangan ya, semacam angkur atau tulangan. Nah, ini yang disebut dengan beberapa objek sehingga disebut komponen.
Nah, untuk merendering komponen ini adalah menggunakan ini ya, komponen wireframe dan beberapa pilihannya. Contohnya ya, bisa kita cek. Nanti yang termanipulasi itu adalah komponen ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia yang termanipulasi adalah yang komponennya. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa kita gunakan shift plus 1. Shift 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini. Jadi kita bisa gunakan untuk mengecek ya. Nah, seperti ini kan sangat berguna. Ini untuk yang part, ini untuk yang komponen. Nah, komponen ini bisa kita exclude sehingga menjadi part. Nah, ini sudah jadi part nih. Saya CTRL1 ya. Nah, yang corbel yang awalnya komponen sudah mengikuti menjadi part karena sudah saya exploit ya. Akhirnya dia sendiri-sendiri. Nah, dia sendiri-sendiri. Nah, ini sudah bisa saya hapus. Seperti itu. Kurang lebih maksud dari rendering dan apa itu part dan komponen. Nah, di sini sudah saya jelaskan terkait part dan komponen ya, teman-teman. Jadi part itu adalah objek yang berdiri sendiri. Kemudian di sini ada penjelasan lagi ya terkait objek part atau part pada Tekla. Komponen itu adalah objek yang terdiri dari kumpulan part. Nah, di sini ada penjelasan lagi terkait apa itu komponen. Salah satunya adalah merupakan hasil dari exploit pada aplikasi komponen. Kemudian ya banyak lagi ya terkait perbedaannya. Kemudian clip plane. Nah, di sini ada clip plane ya teman-teman. Clip plane itu berguna untuk membantu kita agar kita fokus mengerjakan detail pemodelan yang diperlukan. Nah, clip plane ini bisa kita buat sebanyak 6 klip. Dan caranya adalah kita tinggal menuju ke view, kemudian ada clip plane, kemudian kita pilih clip plane dan kemudian kita tinggal letakkan ke lokasi yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa tarik ulur ya. Kemudian kita bisa lagi buat sisi sini. Kita bisa tarik ulur. Gitu, lokasi yang lainnya juga sama. Nah, ini bisa kita delete satu atau kita bisa delete all atau kita bisa delete satu-satu dengan cara diklik aja simbol guntingnya kemudian kita delete. Nah, seperti itu. Atau kita delete all. Nah, otomatis nanti akan terhapus semuanya. Begitu. Sehingga kita bisa dengan clip pen kita bisa melihat dalam ini ya, dalam objek ini. Sebenarnya view manipulasi juga bisa sih. Cuman ini untuk lebih membantu juga sih. Kemudian Tekla juga menyediakan perintah measure untuk mengukur sudut, busur jarak antara dua titik dan antara dua baut. Nah, jadi fungsi dari measure ini adalah membantu kita ya untuk melihat jarak atau ukuran yang pada profil atau struktur yang sifatnya hanya sementara ya. Jadi ini tidak serta-merta ukuran ini menjadi ukuran yang nantinya bisa kita cetak di drawing itu enggak. Ini hanya ukuran sementara saja, sehingga ini bisa kita hilangkan dengan cara klik kanan pada layar, kemudian redraw view, maka otomatis langsung hilang. Nah, kemudian untuk setting unitnya, nanti saya ajarkan terkait setting unitnya. Nah, ini terkait penggunaan view ya. Kalau penggunaan view mungkin saya akan lebih mengajarkan saat pemodelan nanti. Jadi di Tekla itu ada ini ya. Ada menu view ya. Di sini disediakan view list adalah beberapa pilihan view sudah kita buat. Di new view ini nanti kita bisa membuat denah tampak menggunakan long grid line dan ini kalau ini menggunakan
Ya ini hanya untuk bantuan saja, ada basic view using 2 point dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa buat untuk partnya ya, untuk part ini kita bisa buat untuk part view nah untuk part, nah seperti ini. Jadi kita bisa buat berdasarkan partnya, atau bisa kita juga klik objeknya, klik kanan. Nah di sini ada create view, misalkan di sini, nah sama saja. Tapi akan lebih enaknya menggunakan bantuan assembly ya, klik kanan. Nah seperti ini ya. Nanti ini akan saya contohkan di pemodelan. Kemudian, nah ini masih terkait view ya. Jadi untuk basic view adalah untuk membuat tampilan 3D dengan peletakan grid menyesuaikan koordinatnya. Using 2 point yaitu membuat tampilan 3D dengan memilih 2 poin. Using 3 point membuat tampilan 3D dengan memilih 3 poin. On work plane itu untuk membuat tampilan atas atau plane-nya ya. Kemudian along grid line itu membuat tampilan tanpa atas, samping sekaligus dengan penamaan yang telah dibuat pada properties grid. Kalau on plane itu membuat tampilan tanpa atas dan samping pada part. On part front plane itu membuat tampilan tampak depan pada part. On part top plane itu membuat tampilan tampak atas pada part. On part back plane itu membuat tampilan belakang pada part. On part bottom plane itu membuat tampilan bawah pada part. 3D view over itu membuat tampilan 3D pada part. Kemudian untuk membuat tampilan khusus itu default part. Untuk membuat tampilan khusus underform pada part detailing itu ya ini underform part view. 3D view of component itu membuat tampilan 3D pada komponen. Kemudian default views of component membuat tampilan khusus ya untuk detailing. Oke, itu terkait view. Kemarin kita langsung menuju ke object selection. Jadi object selection ini saya akan contohkan. Kalau kita memilih objek dari kiri ke kanan, maka yang terpilih adalah yang objek yang full terpilih. Nah seperti ini. Jadi apabila kita ingin memilih kolom, maka harus dari kiri ke kanan harus full. Tapi kalau dari seperti ini ya, dari kanan ke kiri itu cukup sedikit saja mengenai objeknya maka akan terpilih. Nah, seperti ini. Misalkan nih saya pilih objeknya. Nah, jadi terpilih ya. Sedikit saja, tidak perlu full. Itu gunanya dari object selection ya. Kemudian koordinat sistem. Nah, ini pastinya kalau untuk yang global tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Nah, untuk yang lokal ini kita bisa ubah menggunakan view ya. Dan di sini ada work plane. Nah, di sini misalkan kita bisa menggunakan work plane tool. Nah, ini kita bisa ubah arah. Yang awalnya arah X itu seperti ini ya. Kemudian kita bisa atur seperti ini. Nah, maka otomatis X-nya berubah ya ke bawah, Y-nya ke kanan. Nah, jadi ini lokalnya berubah. Nah, kalau untuk kembali ke semula tinggal pilih parallel to view plane. Klik aja sembarang di sini. Otomatis ya langsung berubah ya. Ini untuk selection switches, ya ini terkait ini yang ada di pilihan ini, terkait tadi sudah saya jelaskan ya, untuk menentukan titik-titik atau peletakan objek. Kemudian ini ada, selection switches yang ini ya. Jadi untuk menentukan objek apa saja yang ingin kita pilih ya. Kemudian kalau snap switches itu untuk menentukan titik atau lokasi atau penempatan objek yang akan kita buat atau kita pindahkan ya, atau kita copy dan sebagainya. Di sini sudah ada keterangannya ya di tabel ini. Nah, kita akan masuk ke materi numbering. Jadi tag class structure ini akan ya terkenal ya dengan istilah numbering karena mungkin awalnya tag class structure ini merupakan salah satu software untuk struktur yang sifatnya publikasi ya, atau sifatnya seperti precast ya, dan juga baja sifatnya publikasi. Nah, ini sangat berguna untuk struktur-struktur tersebut ya, yang mana numbering ini merupakan salah satu yang harus ada untuk memberikan penomoran ya pada semua bagian dalam model.
yang mana akan membantu kita dalam pemodelan, dalam menentukan untuk membedakan antara part 1 dengan part lainnya. Kemudian kita juga bisa mengurangi kesalahan juga ya. Dan kita bisa tahu part mana yang harus kita kerjakan di lapangan terlebih dahulu, ataupun part mana yang harus kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Namun, tidak perlu memberi nomor model sebelum dapat membuat gambar susunan umum ya. Hanya gambar satu bagian, perakitan, dan unit chart yang memerlukan model untuk diberi nomor. Jadi penomoran atau numbering ini merupakan kunci dari hasil produksi, misalnya gambar, laporan, dan file NC. Numbering juga diperlukan saat Anda mengekspor model. Penomoran sangat penting dalam pembuatan, pengiriman, dan erection terhadap konstruksi maksudnya. Tecla structure memberikan tanda untuk setiap bagian dan unit perakitan chord dalam sebuah model. Itu tanda termasuk bagian atau prefix perakitan dan nomor posisi. Dan elemen lain seperti profil, bahan, dan kelas. Penomoran ini sangat berguna untuk mengidentifikasi bagian-bagian, untuk melihat bagian mana yang serupa dan mana yang berbeda. Bagian-bagian yang identik dan juga penomoran ini memiliki nomor yang sama. Begitupun sebaliknya, dan bisa kita komunikasikan atau kita atur sesuai kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan numbering setting. Nah, di sini nanti ada bagian-bagian yang bisa kita identikan ya. Jadi tecla structure ini mengkhususkan bagian-bagian yang identik dan berikan nomor yang sama apabila bagian dasar berikut itu sama. Apabila part geometrinya sama, tujuan castingnya sama, numbering seriesnya sama, profilnya sama, materialnya sama, finishingnya dan juga sortingnya sama, maka dia akan identik. Apabila berbeda ya pastinya akan berbeda. Kemudian ini untuk rebar ya. Untuk rebar ya, bar geometrinya sama, numbering seriesnya sama, size-nya sama, grid-nya sama, radiusnya sama. Kemudian ini merupakan numbering setup yang parameter-parameter di numbering setup yang bisa kita atur, yang bisa kita atur sebagai perbandingan ya. Holes-nya, part M-nya, beam orientasinya, kolom orientasinya, reinforcement-nya, embed objeknya, surface treatment, wells, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh numbering. Jadi cara memunculkan numbering adalah kita klik kiri 2 kali, kemudian kita pilih display, kemudian kita pilih advance. Sudah di part label ini kita di sini sudah kita pilih assembly position ya. Ini kita bisa gunakan assembly position atau case unit position, sama saja penamaannya. Nah, ini part labelnya tinggal kita centang, kita modify, apply OK, modify apply OK. Nah, ini muncul numberingnya, tetapi di sini diminta untuk numbering ulang ya, karena belum terbaca. Nah, ini caranya. Nah, ini cara menggunakan numbering ya, teman-teman. Ya, ini adalah numberingnya. Di sini ada keterangannya. Untuk di numbering setting ini, range number all ini adalah angka akan mengulang dari awal. Kalau kita centang reuse all number, maka angka digunakan yang telah dihilangkan. Check for standard part. Di sini tidak ada keterangannya. Nah, untuk compare to all, angka yang menyesuaikan angka yang lama. Take new number, angka akan dilanjutkan ke angka yang belum pernah digunakan. Nah, ini bisa nanti saya jelaskan. Ini untuk numberingnya, caranya adalah kita memilih drawing and report. Nah, di numbering setting ini kita pilih numbering setting. Nah, di sini defaultnya tidak usah saya otak-atik lagi. Nah, ini saya perform numbering saja, kemudian saya pilih number modify object. Nah, di sini langsung muncul C1, C1, dan ada B1 ya. Jadi kolom ini sama kolom ini sama, dikarenakan mungkin profil penamaan sama ya, meskipun sebenarnya tujuannya berbeda ini ya, case direction-nya berbeda. Nah, kalau ini kan ada satu ya pastinya satu. Nah, oke, saya akan buat lagi berdasarkan contoh yang ada di modul ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan contohkan membuat numbering seperti ini. Jadi dengan default setting ya, tidak saya otak-atik. Jadi di sini saya akan buat kolom. Ya, setiap kita membuat objek atau part baru, maka di sini selalu diminta numbering. Kita sudah buat tiga-tiganya. Lalu kita numbering. Kita menuju ke drawing and report.
numbering settingnya tidak kita atur lagi. Di sini sudah default saja. Jadi di sini perbandingannya adalah part name dan host. Pastinya part name ini apabila profil atau penamaannya beda, pasti nanti nomornya juga akan berbeda. Perform numbering, langsung kita perform numbering, kita number modify object saja. Oke, saya ulangi lagi karena tadi ada objek yang berubah ya. Jadi saya gunakan renumber all sama reuse old number, apply OK. Saya numbering lagi. Yes. Nah, jadi C11 ya. Jadi dia menggunakan penomoran yang lama. Nah, dan saya uncheck lagi mengikuti settingan defaultnya. Di sini saya akan mengikuti langkah selanjutnya. Yang kedua adalah saya harus membedakan antara 3 objek ini. Jadi di sini saya akan atur ukurannya lebih besar ya. Dan ini juga sama, akan lebih besar. Nah, setiap kali ada perubahan maka diminta untuk numbering. Kemudian saya akan numbering. Nah, otomatis di sini C1, C2, C3 ya. Nah, kemudian di sini saya akan hapus. Ya. Ini saya akan hapus. Kemudian saya numbering lagi. Masih C1, C3. Kemudian di sini saya akan buat objek baru. Ya, saya akan buat objek baru. Ukurannya pokoknya berbeda dari C1 sama C3. Ini saya buat ukurannya menjadi C800. Kemudian saya numbering. Nah, maka di sini menjadi C4, bukan C2 lagi. Karena settingannya seperti ini ya. Kemudian apabila saya membuat ukurannya sama dengan C3, maka otomatis dia akan menggunakan, dia akan sama dengan C3. Jadi itu adalah numbering setup yang pertama, apabila menggunakan numbering setup yang default. Kedua, kondisinya adalah renumber all. Oke, kondisinya saya akan gunakan yang tadi ya, ini ya, kondisinya seperti ini. Kemudian numbering settingnya saya gunakan renumber all. Cukup renumber all saja ya. Kemudian apply, oke. Nah, saya perform numbering saja. Masih sama. Nah, kemudian kondisinya adalah dalam keadaan ukurannya sama ya. Nah, sama. Kemudian saya setting renumber all, apply OK. Saya numbering. Ya, masih C1. Dan ini saya ubah menjadi 800. Ini 12 meter, 1200. Nah, di sini kemudian saya akan renumber all, masih C1, C2, C3 sama dengan yang tadi. Nah, ini kemudian saya hapus. Ya, saya hapus, kemudian saya renumber. Nah, maka yang C3 ini berubah menjadi C2 ya. Ya, karena settingannya seperti ini ya, renumber all. Jadi, semua penomoran di renumber ya, di numbering lagi. Kemudian saya akan buat lagi objeknya dengan ukuran 800 atau ukuran bebas, yang penting berbeda dengan dua objek lainnya. Kemudian saya renumber lagi. Nah, ini akan menjadi C3 ya. Akan menjadi C3. Jadi dia tetap menggunakan penomoran yang melanjutkan penomoran yang seharusnya ya, C1, C2 ya, baru selanjutnya C3 pastinya. Nah, kalau saya samakan ukurannya dengan C2, otomatis ya dia juga akan sama ya, C2. Nah, seperti ini. Itu untuk settingan yang kedua. Kemudian kita lanjut ke settingan yang ketiga, yaitu adalah reuse old number. Ini saya Ctrl Z dulu ke settingan awal. Nah, di sini saya akan edit, saya akan centang reuse old number. Ya, ini masih compare to old dan apply, oke. Saya numbering, masih tidak ada perubahan. Kemudian saya ubah ukurannya. Ini juga sama.
saya numbering. Nah, ukurannya langsung berubah ya, masing-masing berbeda. C1, C2, C3. Kemudian ini saya hapus. Nah, setelah saya hapus, baru saya numbering. Nah, ini tidak berubah ya. Jadi dia masih menggunakan penomoran C3. Nah, bedanya adalah caranya ini hampir sama dengan settingan ke pertama. Settingan ketiga ini hampir sama dengan settingan pertama. Cuman bedanya adalah penomoran objek yang saya buat baru ini, penomorannya adalah menggunakan penomoran yang belum ada ya. Bukan penomoran yang baru, misalkan C1, C3, kemudian C4. Enggak, tapi C1, C3, dan ini harusnya C2. Contohnya adalah kita numbering saja, nah langsung C2. Kalau kita samakan dengan C3, maka dia akan berubah ya C3 ya. Nah, C3 seperti itu. Nah, kalau menggunakan tag new number, ini saya contohkan bagaimana fungsi dari tag new number. Ini saya cek, nah, maka nanti dia tidak akan memiliki sifat yang berbeda ya. Misalkan di C1 saya numbering, nah tidak ada yang berubah. Ini saya ubah masing-masing menjadi 800 dan ini 1200. Kemudian saya numbering C1, C2, C3. Nah, ini saya hapus, saya numbering masuk C3. Saya buat lagi yang baru kolomnya dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini ukurannya berbeda ya dengan kolom lainnya. Otomatis karena tag new number pasti dia akan mengambil penomoran baru, bukan penomoran C2 lagi ya. Nah, C4. Kemudian ini saya ubah lagi menjadi saya samakan ukurannya dengan C3. Nah, kemudian dia akan menjadikan C5 ya. Jadi ini sama ini meskipun penamaannya atau profilnya sama, tetapi sudah berubah ya. Nah, ini misalkan juga saya ubah ya, jadi C12 juga. Karena settingannya itu ini ya, kita bisa lihat sendiri ya nih, tag new number. Maka otomatis langsung berubah jadi C6 meskipun sama. Nah, ini fungsi dari numbering setup. Nah, kemudian untuk latihan 1, latihan 2, dan latihan 3, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi mungkin terkait tadi yang sudah saya jelaskan terkait getting started, kemudian user interface, kemudian tools-tools yang sudah ada di sini, ini sudah saya jelaskan. Nah, mungkin ada beberapa yang harus saya jelaskan sedikit terkait menu. Nah, menu ribbon, kemudian bagian side pane ini ya. Kita menuju ke menu dulu. Jadi ini numbering sudah. Nanti untuk numbering lebih lanjutnya saya akan jelaskan di pertemuan yang kedua. Nah, di menu ini ada pilihan menu new ya. Jadi ini untuk membuat objek baru. Kemudian ada open, ini untuk membuka file yang pernah kita buat. All model, kita tinggal buka file yang kita buat dengan menuju ke browse. Nah, ini terkait sharing model ya, terkait tagline sharing model. Kemudian save as untuk menyimpan file tagline ini, dan kita bisa menyimpan dalam model template ya. Kemudian ini untuk memprint drawing dan report. Nah, open model folder ini adalah untuk membuka file tagline yang kita buka ini. Ya, untuk membuka lokasi di mana file ini tersimpan. Nah, di sini. Jadi di folder tagline ini ada namanya folder belajar numbering. Nah, ini merupakan folder atau tagline yang kita buka. Nah, ini ada banyak file dan
folder yang mana jangan sampai ini terpisah ya, merupakan satu kesatuan, jadi harus satu gitu. Kalau terpisah mungkin file tagline-nya akan sulit untuk membaca. Kemudian jangan mengganti penamaan juga di folder ini, lebih baik di save as apabila kita mau mengganti nama. Kemudian di sini ada import, ya, ini ada beberapa file yang bisa kita masukkan. Kemudian ada export, ada beberapa format yang bisa kita ekspor ke, terutama KFC, SketchUp, kemudian ada TSD dan sebagainya. Kemudian ini untuk file sharing ya, ke Tekla model sharing. Dribble Connect juga untuk kolaborasi. Nah, ini project properties kita bisa isi sebagai informasi dari project ya, atau Tekla ini ya. Misalkan project number-nya Tekla 1. Nah, ini bisa kita kasih nama bangunan gedung misalkan ya. Buildernya misalkan PT apa gitu ya. Kemudian objeknya itu misalkan gedung. Desainernya misalkan siapa atau PT apa. Lokasinya di mana, misalkan di alamatnya di mana, misalkan nah ini bisa kita isi ya sesuai dengan informasi-informasi yang kita tentukan. Ini terkait start date proyeknya ya, misalkan ini informasi bisa diisi apa nomor HP dan sebagainya, deskripsi, dan kita harus modify. Nah seperti itu. Nanti ini menjadi menjadi informasi yang bisa kita munculkan di misalkan di gambar kerja ya nantinya. Kemudian di setting ini ada beberapa menu lagi yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada option. Ini terkait option ini ada terkait checklist, komponen. Nah, ini sudah initial default-nya. Nah, untuk unit desimal kita bisa atur di sini ya. Misalnya kita mau menggunakan sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Kemudian ada advanced option. Nah, ini ini option juga, cuman dia lebih menggunakan istilahnya ya semacam atribut atau bahasa pemrograman ya. Nah, ini kalau kita menggunakan gambar kerjanya hitam, tinggal kita pilih true. Kalau kita gunakan defaultnya berwarna putih, tinggal kita false saja, dan lain sebagainya. Terus di option mana, di setting ya. Ini ada snap setting, ada change language, ada FC object conversion setting juga. Nah, ini bisa kita atur. Misalkan ada objek yang mau kita atur, AFC yang kita export, yang ingin kita convert, maka di sini kita bisa cek. Kemudian kita bisa tentukan material apa saja yang mungkin missing atau hilang, atau part atau profil apa saja yang hilang. Kemudian kita bisa atur menyesuaikan dengan yang ada di Tekla. Kalau snap setting saya jarang edit ya, karena sudah defaultnya sudah bagus. Nah, keyboard shortcut. Jadi di keyboard shortcut ini kita bisa menentukan sendiri komen pada keyboard ya teman-teman. Jadi misalkan kita menuju ke copy ya, filter. Nah, di sini copy itu sudah ada Ctrl C, Ctrl Shift D ya. Ini yang sudah pernah saya buat ini. Nah, kita bisa membuat misalkan copy from another model, kemudian kita menuju ke enter shortcut. Kita bisa menggunakan misalkan Ctrl Shift K. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada konflik, maka di sini konfliknya akan kosong. Maka kita bisa assign. Nah, ini bisa kita gunakan. Kemudian contohnya copy to another model. Kalau ini to another object ya. Enter shortcut Ctrl C. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya terjadi konflik ya, bahwa Ctrl C sudah digunakan di perintah copy. Kalau misalnya kita assign, otomatis yang copy ini akan hilang.
Jadi kita clearkan, kita pilih lagi, kita ganti Ctrl Shift O. Nah, ini kosong konfliknya, bisa kita gunakan, kemudian kita close. Ya, nah ini bisa kita pakai, misalkan Ctrl Shift O. Nah, ini bisa kita pakai ya. Ctrl Shift O. Nah, kita bisa pakai. Ctrl Shift O. Pilih objeknya, pilih objek tujuannya. Bisa kita pakai. Terus selain itu ada ribbon. Nah, ribbon ini merupakan menu-menu yang ada di tagline. Nah, ini bisa kita buat sendiri ya, teman-teman. Jadi contohnya misalkan di sini saya akan buat tab baru ya, namanya adalah engineer gitu ya. Add tab. Nah, maka di sini akan muncul tab baru bernama engineer. Kemudian di sini saya akan buat drop down button. Judulnya adalah drawing misalkan ya. Di sini kita bisa tambahkan bitmapnya. Misalkan terserah ya, untuk bitmapnya hanya simbol saja. Misalkan ini ya. Kita bisa drag ke sini ke engineer ya. Nah, di sini ada kotak gini. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih pembatas ya. Nah, ini ketebalannya. Kita bisa kasih pembatas di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya hapus saja, ini yang nggak pakai. Nah, engineer ini. Kemudian saya akan menambahkan simple button ya, terkait beberapa perintah yang ingin saya atur. Nah, di sini ada assembly drawing properties. Nah, ini saya akan drag ke sini ke bawah. Ada cache unit, ada yang properties ya. Nah, ini. Kemudian saya akan ini sudah. Nah, ini kalau kita klik sini muncul pilihannya. Saya akan buat drawing lagi, mungkin terkait dokumen manager ya, saya masukkan di sini. Nah, di sini. Begitu yang lainnya ya, teman-teman bisa membuat sendiri ya. Nah, ini ada export drawing. Nah, ini misalkan. Nah, selain itu kita juga bisa masukkan ke quick access toolbar ya. Misalkan di sini saya mau cari nah, ini misalkan kita bisa atur di sini. Dan kita save. Dan kita close.
Nah, nanti otomatis di sini ada keterangan bahwasanya kita diminta untuk reload. Nah, maka otomatis sini ada engineer ya. Nah, ini adalah tambahan ribbon yang sudah kita buat, yang sudah saya buat. Kemudian di sini juga ada tambahan close view. Nah, selain itu di setting ada user defined command, kemudian ada property pane. Nah, kemudian di sini juga ada terkait font size ribbon di toolbar. Kalau untuk font size ribbonnya ini terkait ya hanya fontnya saja ya. Nah, kemudian di katalog ini ada profil katalog ya teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahkan objek yang kita ingin masukkan. Misalkan di sini ada profil I. Nah, ternyata di sini tidak ada objek atau ukuran profil yang kita butuhkan. Kita bisa custom sendiri. Misalkan ukurannya itu menyerupai ini ya, 400 x 150. Nah, ini bisa saya copy profile, kemudian saya ganti menjadi 400 x 300 misalkan ya. Nah, kemudian di sini saya ubah menjadi 400, ini 300. Update. Tadi saya kasih nama custom untuk membedakan ya. Nah, kemudian saya update. Dan saya oke. Nah, langsung di sini menuju ke style kolom misalkan. Nah, di sini kita bisa pilih objek yang sudah kita buat tadi ya di profil I. Nah, ini kita bisa buat di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Kemudian define profile ini terkait kita bisa membuat profil berdasarkan sketch editor, kemudian polygon ya. Kemudian ada plate, kemudian ada dwg file. Kemudian ada cross section dan sebagainya. Ini saya contohkan bagaimana cara menggunakan define cross section menggunakan dwg file. Nah, ini picture-nya seperti ini, parameternya saya pilih filenya. Nah, misalkan saya gunakan file girder. Ini jadi gambar girdernya sudah ada ya, teman-teman. Jadi ini adalah file CAD yang sudah dibuat dalam bentuknya hanya penampang saja ya. Penampang girder seperti ini. Nah, ini saya akan buat 3D di tagline-nya. Setelah itu kita kasih nama girder. Nah, ini girder 1 ya, profil name-nya. Kemudian profil atributnya saya letakkan di tanda tanya ini, dan apply OK. Nah, saya bisa buat girdernya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya tidak bisa kita ubah, ukurannya udah pasti 1:1 ya. Nah, kita bisa buat lagi ya di BIM ini. Nah, ini profilnya sudah ada di katalog. Teman-teman tinggal cari di dan biasanya lokasinya ada di sini ya. Nah, ini di others ya, di girder 1 ini. Kita bisa buat
Kita bisa buat seperti ini. Nah, ini hanya dengan menggunakan cat kita sudah bisa buat seperti ini. Kemudian kita bisa buat penulangannya langsung ya, selama ini materialnya adalah beton. Kita buat beton terlebih dahulu materialnya ya. Nah ini concrete and define misalkan. Nah ini saya bisa buat rebarnya langsung. Nah seperti ini. Saya buat lagi. Saya gunakan ST25. Nah seperti ini. Kemudian yang bagian sini. Buat muncul. Nah ini seperti ini misalkan ya. Nah ini kita bisa buat tegangan. Terus otomatis kalau ini berubah ukurannya pasti tulangannya ikut berubah ya. Kita bisa atur di sini misalkan 2000. Nah, dia langsung memendek dan tulangannya pun juga langsung memendek gitu. 5000. Nah, ini kita bisa atur langsung angkanya dengan syarat ini harus dihidupkan ya, direct modifikasinya. Dan kita bisa tarik juga ini, tarik ulur. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Terus bisa hapus. Terus selain itu untuk katalog, kita bisa masukkan material katalog. Ya, misalkan di sini saya mau masukkan, nah ini, misalkan di konkret ini sudah menggunakan peraturan di Amerika ya, SCI. Nah, sebenarnya sudah setara dengan K sekian yang ada di Indonesia, cuman mungkin karena ini harus dilihat, dicek lagi ya. Mungkin C25 itu setara dengan K berapa di Indonesia. Nah, kita bisa buat sendiri, misalkan kita tinggal klik kanan, copy grade, kemudian kita ganti nama menjadi K300 misalkan. Nah, di sini kita tinggal ubah modulus elastisitasnya berdasarkan rumus 4700 kali akar FC aksen. Kemudian kita tinggal update, oke. Kemudian selain itu, build katalog, build assembly katalog, sub katalog, libar katalog. Nah, auto connection setting ini juga lebih banyak untuk baca sih sebenarnya ya, terkait ini. Mungkin libar katalog yang nanti kita bisa melihat dan kita bisa buat, kita bisa memasukkan ibar-ibar yang kita butuhkan. Kemudian di editors, nah ini nanti saya akan jelaskan mungkin terkait template editor dan juga drawing layout editor, bagaimana cara memasukkan template ini di drawing layout. Ini logs, ini diagnose and repair untuk mencek apabila telah terdapat file atau beberapa tools yang error. Ini untuk bantuan ya, jadi kita bisa menuju ke Tekla forum, Tekla assistant, dan ada petunjuk-petunjuk lainnya. Nah, ini ada video juga ya. Oh, enggak ada juga sih. Nah, kemudian di sini ada extend untuk menuju ke Tekla warehouse, extension manager, dan lain sebagainya. Jadi ada tools-tools tambahan. Nah, ini juga ada keterangan-keterangan atau beberapa tools yang sudah kita install ya.
Terus di sini nah yang terakhir pastinya exit Tekla Structure, bisa pilih menu ini atau tinggal di close saja. Terus apalagi ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, mungkin yang terakhir di bagian ribbon-nya ya. Jadi ribbon ini adalah bantuan dari beberapa tools untuk pemodelan. Jadi yang sudah saya jelaskan ini, ya ini kalau misalkan tadi kita pilih style detailer, mungkin yang muncul hanya style saja ya, dan beberapa bantuan menu edit. Nah, kalau kita pilih concrete detailer, mungkin yang muncul hanya concrete dan rebar-nya saja. Tetapi karena kita pilih all, maka concrete style muncul semua. Nah, ini untuk drawing and report, ini juga mungkin lebih ke apa ya, reviewer ya, atau engineer dan sebagainya. Nah, mungkin ini manage lebih ke kontraktor mungkin ya, kontraktor sama ya pokoknya lebih ke pelaksana. Tapi karena all ya kita munculkan juga. Analysis and design mungkin lebih ke engineer ya, dan lain sebagainya. Dia ada form work juga. Kurang lebih seperti itu sih dari user interface pada Tekla. Ya, jadi cukup sekian pertemuan pada perdana ini. Jadi kita sudah belajar terkait user interface, kemudian ada tools-tools apa saja ya, secara singkat saya jelaskan yang penting-penting saja, dan semoga nanti teman-teman bisa lebih mendalami lagi, dan harapannya dengan mengetahui lebih dalam pelan-pelan seperti ini dari awal, maka kita juga langsung familiar ya dengan tools-tools yang sudah tadi saya jelaskan. Begitu saja dari saya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.